Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim malam ini dengan kajian Fadhailul Amal dengan referensi kitab Durratun Nasihin. Kita lanjut halaman yang ke 138 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris 10 dari bawah. Ya, sebelumnya kita lanjut, kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, warga Perumahan Geria Lebak Wangi, nanti habis sholat isya semuanya yang tidak ada halangan, tidak ada uzur, yuk kita ramaikan Masjid Al-Ikhlas dengan acara istighosah, doa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam niat dan maksud kita, hajat kita dalam istighosah tersebut, mari nanti kita tuangkan di tempat yang mulia ini. Sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang malam ini tidak ada acara jalan-jalan, ya, tidak ada acara liburan, mari nanti habis sholat isya kita hidupkan, kita ramaikan masjid sekaligus sholat isya berjamaah dan dilanjut acara istighosah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, anin nabiyyi, dan ceritake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa nabi, ngendika as-sholatu imaduddin, ing lafal as-sholatu imaduddin. As-sholatu utawi sholat iku imaduddin, tiange agama.
Faman mongko sapane wong aqamaha kang ngedekake sapa manha ing as-shalah faqat aqama moko temen ngedekake sapa man ad-dina ing agama. Waman lan sapane wong taroka kang ninggal sapa man ha ing salat faqat hadama moko temen ngembruake ngrobohake sapa man ad-dina ing agama. As-sholatu imaduddin, salat itu sebagai tiang agama. Faman aqama barang siapa yang mendirikan salat faqad aqamaddin maka sungguh orang itu telah mendirikan agama. Waman taroka pakai tajdid ya. Taroka barang siapa yang meninggalkan agama meninggalkan sholat berarti faqad aqamatin maka sungguh dia telah merobohkan agama. Ini hadis sudah mutawatir, sudah maklum Pak ya, sudah hafal Pak hadis ini Pak ya. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Apal Pak? Apal Pak ya? Coba bareng Pak. As-sholatu faman faqad maddin waman hadamaddin. Hadis ini sudah populer ya, sudah populer. Bahkan ini hadis ini kalau untuk anak-anak pondok pemula sering dipakai temanya apa, hadis apa, temanya suruh ambil hadis ini, sering nanti ambil, dan hadis ini sudah populer. Jadi Nabi menyampaikan, karena ini hal-hal apa yang pembahasannya tentang apa, orang yang meninggalkan sholat, fi bayani tariki sholat, tentang orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Nabi memulakan hadis ini sebagai motivasi, as-sholatu imaduddin, sholat itu sebagai tiang agama, pokoknya agama. Ditunjukkan dengan hadis Nabi yang lain, bunyal Islam fi khamsin, Islam dibangun dengan 5 pondasi, dengan lima pondasi. Apabila pondasi itu salah satunya hilang, berarti Islam roboh, alias apa, lepas dari tangan kita, dari orang-orang yang mereka mengatakan saya beragama Islam ya. Bunyal Islamu bi khamsin, bunya dibangun, al-Islamu Islam, bunya didirikan, al-Islamu Islam bi khamsin dengan 5 hal, dengan 5 perkara. Wa huwa syahadatu alla ilaha illallah, syahadat. Yang kedua as-shalah, dan kemudian yang ketiga apa Pak? Wa shaumu Ramadan, wa zakah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, begitu pentingnya ya, pentingnya sholat ya. Sholat adalah ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain, sehingga sholat dikatakan sebagai apa? Pokoknya ibadah. Sholat sangat penting. Karena sangat pentingnya sholat, sehingga dalam ilmu fikih sampai pembahasan sholat itu detail sekali, supaya pas sholat kita benar, syukur menyampai tingkat kesempurnaan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, tapi minimal kita belajar agar sholat kita lebih
lebih baik, lebih sempurna. Hal-hal yang berkaitan sholat harus kita kita penuhi, terutama syarat-syaratnya sholat yang harus kita penuhi. Rukunnya sholat, begitu juga, dan hal-hal yang membatalkan sholat semuanya harus kita pelajarin supaya sholat kita lebih baik, lebih sempurna. Itulah pentingnya sholat. Sekali lagi, itulah pentingnya sholat, bukan yang penting sholat itulah ya kan, udah yang penting sholat aja lah. Yang penting sholat. Jadi secara dohir ya harus kita penuhi. Secara dohir apa? Ilmu fikihnya, syarat rukunnya secara ilmu fikih harus kita penuhi ya, supaya sholat kita lebih sempurna. Tentang apa? Bacaan Fatihahnya, bacaan tahiyatnya, tumakninanya, cara sujudnya, kemudian cara membaca Fatihahnya. Untuk sholat munfarid seperti apa, sendiri bagaimana, sholat jamaah seperti apa, itu supaya apa? Pentingnya sholat, supaya nanti benar-benar sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala minimal nilainya di atas 60, jangan sampai nilainya merah. Kalau nilainya merah harus di apa gitu Pak? Kalau di sekolah istilahnya apa? Di remedial ya, diulang lagi. Padahal di sana nggak ada untuk waktu ngulang, nggak ada. Kalau di sini masih ada waktu sebelum terima rapot, anak habis semester nilainya di bawah 50 ya, nilainya masih di bawah 50 ya, Pak Yusuf besok di remedial nilainya di bawah 50, 48 besok remedial, diulang lagi. Tapi besok kalau di sana nggak ada di remedial mah, nggak ada. Untuk itu mumpung kita masih ada waktu, kesempatan ya, nah inilah tujuannya kita apa? Tujuannya taklim tolabul ilmi, karena tolabul ilmi minal utlubul ilmah minal madi ilal lahdi, carilah ilmu. Jadi mulai dari apa? Mulai dari ayunan sampai liang lahat, liang kubur, enggak ada batasnya. Jangan ada istilah malu Pak ya, jangan istilah segan lah, jangan ya. Berarti as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqoma faqad aqomatin, barang siapa mendirikan sholat, berarti makanya di sini bukan apa faman fa'alaha, tapi faman aqomaha, orang yang mendirikan sholat. Mereka harus apa? Mampu mendirikan sholat, mengerjakan sholat zahir dan batin. Berarti barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia apa? Agamanya kuat. Karena perbedaan antara orang Islam dengan orang lain Islam adalah sholatnya. Orang lain Islam mereka puasa, mereka sedekah, mereka zakat, mereka tolong menolong. Agama manapun sama ya, dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang yang lain nggak boleh. Tapi bedanya mereka tidak sholat. Inilah bedanya apa? Agama Islam dengan agama yang lain. Faqad aqomat faman waman taroka faqad atamatin, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia apa? Merobohkan agama. Apalagi dia meninggalkannya dengan sengaja. Orang meninggalkan sholat itu nggak ada apa? Nggak ada udzur. Semuanya apa? Nggak ada udzur kecuali apa?
udhurnya sakit pun masih tuntut untuk mengerjakan orang sakit bahkan orang sakit separah apapun masih dituntut untuk mengerjakan sholat. Nggak bisa berdiri ketika kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah semampunya kita sholat. Kemarin saya waktu nungguin anak saya di rumah sakit, saya salut ya, di kamar ruangan anak saya si Mauli ada anak cewek, dia seusia Mauli kelas 2 SMA, tangannya dia diimpus, nanya sama mamanya, mak lihat pinjam HP, kenapa nak? Oh lihat jam ini sudah asar, sholat tayamum dia nah. Orang sakit pun karena masih dituntut untuk mengerjakan sholat. Jadi udhurnya sholat hanya 2, 1 lagi tidur, tapi tidurnya jangan disengaja ya. Udah tahu waktu duhur jam 12, kamarnya jam 12 gerak kan udah waktu duhur, sengaja tidur lantar lah sholatnya nanti jam 2, bablas sampai jam 5, itu berarti nggak masuk kategori udhur karena tidurnya sudah masuk waktu dan tidurnya disengaja. Orang yang meninggalkan sholat sudah terbiasa, nggak ada rasa gelisah ya, nggak ada menyesal, itu berarti tanda-tandanya orang itu hatinya mulai mati. Tanda-tandanya orang itu mulai imannya pelan-pelan rontok. Pelan-pelan orang itu merobohkan agamanya sendiri. Tapi kalau kita meninggalkan sholat ya, contoh umpamanya kita lagi di jalan, bawa mobil, bawa kendaraan ya, karena ini tugas ya, sudah masuk waktu kita belum bisa sholat, tapi pikiran kita gelisah, nggak enak, kayaknya gimana gitu ya, nggak tenang. Ini tandanya walaupun dia tidak mengerjakan sholat pada waktunya, tapi ada perasaan gelisah, perasaan kecewa, perasaan salah dalam hatinya. Ini tandanya orang ini hatinya masih hidup, dan hatinya hidup, dan orang ini tandanya iman masih tertanam dalam jiwanya. Nah, seandainya ada seperti itu, berarti makanya dianjurkan untuk keluarga kita, anak-anak kita perintah untuk sholat, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita diingatkan untuk sholat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Pak, kira-kira apa hukumnya menyuruh orang sholat? Pak Guru jawab. Apa hukumnya menyuruh orang sholat? Boleh nggak Pak? Udah tahu nih. Menyuruh orang sholat, ini kan namanya pertanyaan humor itu Pak ya. Orang lagi sholat disuruh gimana? Lagi Allahu Akbar, lagi khusuk-khusuknya ya, Pak Joni tolong ambilin piring ya. Ini berarti yang nyuruh kurang ajar yang nyuruh kurang ajar. Jadi kembali lagi tetap kita mengingatkan untuk anak-anak kita, keluarga kita untuk mengerjakan sholat, karena itu sholat sangat penting bagi kita dan keluarga kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna syarra tarikis sholati. Nah ini bagi catatan dia,
Inna syarra tariki sholati sak temene kaeleane wong kang tinggal sholat. Jadi keburukan orang yang meninggalkan sholat, negatifnya orang yang meninggalkan sholat iku ya ta'adda nyetrum atau menjalar nular kemana ya ila sabaina maring sab'ina itu apa? 7, kalau sab'un 7, kalau sab'ina 70 ila sab'ina maring 70 rojulan wong lanang min ali saking ahline tariki sholat wajironi lan piro-piro tanggane wong kang ninggal sholat. Ini keburukan. Inna syarra tariki sholati, sesungguhnya keburukan, dampak negatif dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini kata Nabi, ya ta'adda itu bisa menjalar, bisa menular ila sab'ina maring kepada 70 seorang, pada 70 orang, baik itu keluarganya min ahlihi wajironihi, baik keluarganya maupun tetangganya. Berarti mafhum mukhalafahnya kita apa? Senantiasa amar ma'ruf terhadap keluarga kita, orang-orang yang terdekat kepada kita, supaya apa? Diajak untuk mengerjakan sholat. Ahli kita berarti apa? Yang dekat kepada kita, orang yang ada di rumah kita. Tetangga kita itu siapa? Orang yang dekat dengan rumah kita. Pendapat yang lain, tetangga itu siapa? Man sami'a sautaka, man sami'a sautaka indas sorihi fakana lahu jironun. Man sami'a sautaka, siapa yang mendengar suaramu ketika engkau menjerit, ketika engkau berteriak, fakana lahu jironuka, itulah tetanggamu. Berarti apabila kita teriak, menjerit, mereka mendengar, nah itu tetangga kita. Ada yang mengatakan yang kemarin pernah disampaikan jaraknya 40 rumah, itu tetangga kita. Berarti walhasil apabila, maksudnya gimana? Ini redaksi ini. Inna syarra tariki sholat, as-sholat itu kan pekerjaan yang baik. Kalau dia meninggalkan sholat, jadi dia enggan mengerjakan perbuatan yang baik. Kalau dia enggan mengerjakan perbuatan yang baik, khawatir itu ditiru keluarganya, tetangganya, akhirnya apa? Timbul dampak yang tidak baik juga. Kemudian bal yasilu min yaumina hada ila zamani Adam alaihi salatu wassalam. Bal yasilu balik tumeka min yaumina saking dina iki apa hada iki ila zamani Adam maring zamane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi sholat yang kita kerjakan, ya, sholat yang kita kerjakan, kita lanjut baca dulu Pak ya. Wa dzalika lan mengkono kang tinutur annal musolli satamli wong kang salat idza qa'ada nalikane lungguh sapa musolli fitasawudi dalam tasawuf yaqulu ngendika sapa ngucap sapa musolli assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaina, keselamatan utai keselamatan iku tetep ing atase kita, wa ala ibadillahi sholihin, lan ing atase kawulane Allah kang soleh. Ketika kita membaca tasawuf ya, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir,
assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalimat apa? Kalimat permohonan kepada Allah yang ditujukan bukan hanya pribadi kita, tapi ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kalimat tersebut fayasilu mongko tumeka apa sawabua ganjarane musolli ila arwahil mukminin maring pira-pira rohe wong mukmin min yaumina mulai hari ini kita baca ila ahdi Adama alaihi salatu wassalam sampai Nabi Adam. Berarti apa? Ketika kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, berarti orang-orang yang satu akidah dengan kita itu mendapat pahala mulai hari ini sampai orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam. Begitu apa dasarnya? Apa? Orang yang mengerjakan sholat. Berarti walhasil orang yang mengerjakan sholat secara tidak langsung mereka mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Tidak tahu mereka dari mana asal usulnya, apapun warna kulitnya, apapun mereka dilahirkan di mana, yang penting mereka terikat dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mereka mendapatkan apa? Transferan doa tersebut. Berarti kalimat tersebut assalamu alaina, ya, kita mendoakan keselamatan, semoga selamat, kita selamat, mereka orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita, mulai sekarang sampai apa? Mereka yang sudah mendahului kita sejak zaman Nabi Adam. Wa tarikus sholati yakunu mani'an dalikal khairat. Nah, wa tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, yakunu iku ono sapa tarikus sholat iku mani'an nyegah dalikal khairat ing mengkono keapian. Berarti orang yang meninggalkan sholat, tadi kan bacaan mendoakan kepada sama saudara kita itu kan senantiasa apa? Dianjurkan, termasuk bagian daripada ibadah, amal baik. Berarti orang yang tidak mendirikan sholat, mereka apa? Tidak mau mengerjakan perbuatan yang baik. Tapi pada umumnya kebaikan itu ya menurut anggapan mereka udah nggak sholat nggak apa-apa. Tapi kebanyakan di antara kita yang kita jumpai ada dua macam orang. Ada orang yang sholatnya rajin, katakanlah gitu ya, sholatnya rajin, tapi juga maksiatnya rajin. Istilahnya apa itu Pak? STMJ, sholat rajin maksiat jalan terus gitu ya. Sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan terus, nipunya jalan terus, perbuatan maksiat yang lain, menipu, nyolong dan lain tetap jalan terus. Kemudian yang kedua, orang yang rajin tidak pernah sholatnya kadang-kadang, bahkan apa? Nggak sholat sama sekali. Tapi apa? Dianya baik, orang yang baik, nggak pernah ribut sama tetangga, ya. Kemudian nggak pernah nyuri, nggak pernah korupsi, bahkan sering sedekah. Terus pertanyaannya, kedua orang tersebut yang paling baik siapa Pak? Yang paling baik siapa? Yang pertama apa yang kedua?
Yang pertama rajin sholat tapi maksiatnya rajin juga. Berarti apa? Impas. Impas loh, kata Pak dulu impas katanya. Kemudian yang kedua, nggak pernah ibadah agamanya tapi maksiatnya dijaga. Jadi siapakah di antara mereka yang kedua itu yang paling baik? Yang paling baik kedua itu dikolaborasikan ya, ahli ibadah rajin sholat, maksiat tetap dijaga. Karena apa? Nah, terutama sholat yang dikira itu berat, contohnya sholat isya, sholat subuh. Di samping sholat isya subuh itu pahalanya besar, di samping pahalanya besar, kalau ditinggalkan, orang yang meninggalkan sholat pada waktu itu juga dosanya juga besar. Tetap mendapat membaca redaksi, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, dosanya dia meninggalkan sekali sholat subuh, sholat fardu sekali saja, hukumannya dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahunnya akhirat. Sekali dipenjara 30 tahun ya. Padahal kita kasus-kasus yang kita jumpai, membunuh orang hukumannya 20 tahun, 10 tahun, korupsi sekian ratus juta hukumannya paling 10 tahun. Enggak sholat subuh sekali hukumannya di neraka selama 30 tahun, itu hari akhirat. Padahal perbandingannya di sini 1000 tahun, di akhirat satu hari 1 banding 1000 Pak. Ya. Makanya pahalanya juga besar. Rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu nilainya kalau diukur lebih mahal daripada dunia seisinya. Kira-kira bisa nggak dunia seisinya ini kita jual untuk menembus nyogok malaikat udah nggak usah disiksa, saya tebus saja, nggak cukup juga. Itu pahalanya sholat sunat, apalagi sholat subuhnya. Syukur dilakukan dengan sholat jamaah. Yang kemarin keterangan sebelumnya, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Sholatnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid, sholatnya orang yang dia mendengar kumandangnya adzan masjid, itu sholatnya la sholata ini di sini ada penafsirannya, sholatnya tidak dianggap. Ada mengatakan bahwa sholatnya sah tapi sholatnya tidak sempurna. Ya. Tadi yang sholat tapi juga maksiatnya sementara sholat ya kita meyakini bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ya. Nah, apa yang kira-kira kita buat kita pribadi dengan supaya ya seperti itu. Ya, oke, ya. Berarti bagaimana supaya kedua-duanya itu akur gitu Pak ya. Ya, rajin sholat, kemudian di samping rajin sholat bisa mencegah hal-hal yang mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau yang tadi itu sholat secara dohirnya dikerjakan secara dohirnya, syarat rukunnya dipenuhi.
Kemudian untuk menyempurnakannya agar sholat itu bisa zahiran wa batinan, harus dijaga dengan apa? Setelah kita melaksanakan sholat, kita mampu menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga lisan kita jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang saudara kita, tetangga kita ini menjadi tidak nyaman. Jadi diantaranya agar sholat kita ini sholatan betul dhairun wa batinan, sholat kita benar-benar ikhlas, sholat kita benar-benar khusyuk, sholat kita ikhlas. Karena ketika kita sholat jangan memikirkan wah sandal saya nanti itu sandal baru nanti ketukar lagi. Berarti ketika kita sholat sudah ingat hal yang lain. Ketika kita sholat tinggalkan sejenak urusan dunia, urusan hal yang lain, paling 5 menit 10 menit. Untuk agar sholat kita itu tetap seperti itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah itulah hakikatnya sholat. Jadi orang yang mengerjakan sholat kiranya bisa di luar sholat bisa diaplikasikan menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kiatnya gimana? Yang kita tanamkan adalah keimanan di dada kita. Selagi iman kita masih tertuang, masih tertancap dalam hati kita hendak berbuat maksiat, ingat kepada Allah, gitu Pak ya. Ya, sekali lagi berarti keterangan yang kemarin, sholat yang paling dianjurkan, sholat di rumah boleh nggak Pak? Boleh, baik ya, tapi alangkah lebih baiknya kita kerjakan sholat jamaah di rumah boleh nggak masalah ya, tapi di masjid, di musola lebih baik gitu. Kita kalau beli barang kan milih nggak Pak kita Pak? Milih beli jeruk aja sampai pencet sampai sampai bonyok. Kasihan itu Pak Udin tuh beli sayur aja dipencet sampai bonyok. Bagusin Pak, bagus, pencet sampai bonyok. Padahal itu bagus ya. Contohnya seperti itu. Kalau ada hal yang baik, tentunya kita pilih yang baik. Karena amal ibadah kita nanti akan dilihat oleh Allah, diganti, istilahnya dibeli oleh Allah. Mana ini baik dibeli dengan harga mahal, apabila buruk dibeli dengan harga yang murah. Berarti orang yang meninggalkan sholat, taubannya mereka mencegah hal-hal yang baik. Fayakunu kaman asoba sarrahu, fayakunu mongkoyo ono iku kaman koyo dene wong asoba kang ngenani ing man sarrahu ing kaeman jami'al muslimina ing sekabehane wong muslim kakoli. Ini manna'il lil khairi. Ini ayat sebelumnya, jangan kalian mengikuti wala tuti kullahallafim mahin hammazim manna'in. Apa itu terusnya ayat ya? Terusnya wala tuti kullahallafim mahin hammazim masaim binamim. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang banyak bohongnya gitu, banyak yang mendustakan, terutama mendustakan agama. Jangan ikutin mereka. Kemudian manna'in lil khairi, orang yang enggan berbuat kebaikan. Nah, kembali lagi, baik berbuat baik ini tadi yang ada kaitannya dengan contoh yang tadi, orang yang sholatnya rajin tapi masih tetap jalan. Kemudian orang yang nggak pernah sholat, meninggalkan sholat tapi bisa menjaga maksiatnya. Itu berarti Yang pertama, mereka hubungan kepada Allah baik,
tapi hubungan terhadap sesama manusia cacat, ini berarti tidak dianggap. Yang kedua, mereka berhubungan kepada Allah, hablum minallah nggak ada, tapi berhubungan dengan sesama manusia sosialnya tinggi, itu juga tidak dianggap. Makanya kedua-duanya. Nah, orang ini manna'il lil khairi, mereka selalu mencegah hal-hal yang baik, terutama baik menurut pandangan agama. Baik menurut pandangan agama pasti baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun itu baik menurut agama, ya, tapi menurut pandangan manusia jelek, itu juga tidak baik. Contohnya umpamanya bacaan dzikir, sholawat, Allahu Akbar, adzan, itu kan baik, termasuk ibadah, pahalanya tinggi. Orang muadzin itu pahalanya apa? Bimat disautihi, diampuni dosanya sepanjang suaranya didengar sampai mana. Tapi umpamanya ada orang adzan jam 12 malam, apa yang terjadi, Pak? Umpamanya Allahu Akbar, lihat Pak Jenny. Kenapa Pak Jenny lihat jam? Kenapa lihat jam? Itu ada adzan jam 12. Nah, kemudian temannya, wah itu mah ada aliran sesat tuh, no. Aliran sesat, bukan aliran sesat, itu mah ada agama baru, no. Itu mah bukan agama baru, yang adzan lagi, itu ya, yang adzan lagi, gitu. bukan adzan lagi, tapi apa? Itu yang adzan ngigo, berarti tanggapannya semuanya negatif. Biarpun itu baik, tapi kalau itu tidak sesuai dengan dengan norma yang ada pada sekitar kita, itu juga tidak baik. Hanya manna'il lil khairi, orang itu enggan melakukan hal yang baik menurut pandangan manusia, baik menurut pandangan agama. Jadi baik menurut pandangan Allah, baik menurut pandangan manusia. Mu'tadin, kemudian mereka berbuat sesuatu yang melampaui batas. Hal yang baik kalau dilakukan melampaui batas juga tidak baik. Apalagi perbuatan yang buruk, lebih sangat tidak baik. Umpamanya orang makan, biasanya porsinya satu piring. Pak Jenny makan 3 piring, boleh nggak? Boleh, asal perutnya muat aja. Asal perutnya muat. Nggak muat, dimuat-muatin, apa yang terjadi? Penyakit muntah, teriak-teriak sama istrinya, Pak, perut saya sakit, Ma. Kenapa? Banyakkan makan, syukurin lo, gitu. Biarpun itu baik, tapi kalau melampaui batas itu juga dilarang. Apalagi itu perbuatan yang tidak baik. Apabila dia melampaui batas, itu cepat mengundang murka Allah. Asim, dia sudah mencegah perbuatan yang baik, kemudian dia melampaui batas, berbuat dosa sangat melampaui batas. Asimin, dia berbuat dosa. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Orang yang meninggalkan sholat itu dikategorikan sama orang apa? Orang yang selalu mencegah hal-hal yang baik, perbuatan baik. Disamakan dengan orang yang melampaui batas dalam hal berbuat durhaka, dosa kepada Allah. Kemudian asim apalagi dia berbuat dosa kepada Allah. Anisul majalis, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim iflah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana,
alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa alit taqwa wa alil quran wa alir rizki wa alit tu'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.